Halo, gue YouTuber Kepo. Udah 4 bulan gue nggak upload video di sini. Kemana aja lu bang? Ya gue tahu, gue banyak lewatin pembahasan yang viral di YouTube. Ada beberapa alasan sih kenapa channel ini sempat nggak aktif selama 4 bulan ya. Gue bikin video ini sebenarnya karena ada rencana mau lebih aktif lagi di channel ini. Dan di sini gue mau ngomongin dan ngasih opini soal YouTube sekarang dan juga TikTok. Ini cuma opini ya, jadi kita saling tukar pikiran aja. Kalau ngomongin YouTube sekarang emang udah jauh beda sih dibandingin dulu. Udah jarang juga kan kita lihat orang biasa yang tiba-tiba terkenal gitu di YouTube. Kebanyakan rising star sekarang malah dari TikTok. Terus mereka bikin akun YouTube dan biasanya berhasil juga. Yang diundang ke TV juga kebanyakan TikToker. Bahkan Rewind Indonesia selama 2 tahun ini gue lihat sih didominasi oleh TikToker. Dan komennya juga banyak yang bilang ini malah jadi kayak TikTok Rewind. Kemudian soal trending di kategori gaming, kebanyakan dari YouTube Short. Terus live streaming. Dan terakhir baru video panjang biasa. Jadi emang YouTube dari tahun lalu tuh nge-push algoritma YouTube Short. Kalian bisa lihat trending gaming aja peringkat 10 besar ya. 80% adalah video YouTube Short. Ini gara-gara TikTok lagi. Kebiasaan penonton yang mulai berubah gitu. Semula kan suka nonton video biasa yang durasinya tuh 10-20 menit. Kayak mendapat kenyamanan baru aja dengan nonton video 1 menitan. Makanya YouTube cepet-cepet bikin short. Instagram, Facebook juga bikin reels kan. Biar penonton mereka tuh gak pindah semua ke TikTok. Bentar, ada yang cakep nih. Buset, dia tahu ya caranya FYP. Tapi memang gue sebagai cowok normal susah gitu nge-skip ini ya. Video-video kayak gini tuh udah gak perlu mikirin omongan yang ada hooknya gitu biar betah. Bikin penonton betah gitu ya. Kasih lihat body sama wajah aja udah langsung bikin betah cowok-cowok buat nonton, stay di sini. Retention rate naik, ya udah pasti FYP. Dan gue lihat cewek-cewek good looking banyak banget yang dapetin puluhan juta view di TikTok dengan modal konten joget gitu. Dan menurut gue itu make sense sih karena gue sendiri aja bertahan kan di sini. Oke, lanjut dulu. Tadi sampai mana sih? Gue sampai lupa gara-gara gagal fokus. Oh, sampai YouTube Short ya dan Instagram Reel. Oke. Sayangnya YouTube sama Instagram yang ada di Indonesia nggak bisa menautkan keranjang buat jualan. Ya paling kasih link di deskripsi lah atau di kolom komentar. Padahal kalau YouTube bisa kerjasama sama Shopee, bakalan keren sih. Mempermudah penjual dan affiliate buat jualan produk. TikTok itu selevel di atas karena udah ada TikTok Shop dan TikTok Affiliate. Makanya banyak juga ya kreator yang pindah ke TikTok karena di sana mereka bisa bikin konten sekaligus jualan, dapat komisi. Nah kalau di YouTube bisa juga sebenarnya tapi nggak secara langsung aja didukung sama platformnya. Ya mudah-mudahan sih YouTube bisa lah kerjasama sama Shopee buat merealisasikan ini gitu. Oh ya buat yang mau ikutan Shopee Affiliate bareng gua, kalian bisa cek linknya di deskripsi. Lumayan buat nambah-nambah penghasilan. Lanjut. Tapi bang, YouTube Short kan sekarang dapat AdSense. Iya sih. Tapi AdSense di Short itu kecil banget. RPM-nya cuma 100-an perak lah. Tergantung niche juga ya sebenarnya. Tapi jauh sama video biasa. Jadi kalau ngandelin AdSense dari Shorts, view-nya harus puluhan atau ratusan juta mungkin per bulan baru berasa. Kecuali lu dapat bonus dari YouTube. Menurut gue potensi yang gede itu kalau buat YouTuber gaming ya. Justru dari donasi saat live streaming. Makanya sekarang kan menjamur ya VTuber yang setiap hari live streaming. Kalau banyak penonton yang nge-sim bisa ngedonate banyak. Makanya banyak YouTuber lama yang dulunya upload video panjang 10-20 menit durasinya sekarang beralih jadi live streamer yang tiap harinya main game kisaran 4-8 jam. Karena selain dapat AdSense dari videonya, potensi pemasukan mereka juga lebih gede di donasi. Sekarang kan ada fitur video share gitu ya, media share. Penonton juga lebih suka dapat respon langsung gitu daripada cuma nulis komen tapi kagak dibaca atau kagak dibales. Kalau ngedonate kan kemungkinan besar bakalan direspon alias di notice. Contoh nih, YouTuber gaming dengan pengaruh besar ya kayak Windah Basudara. Dalam waktu 1,5 jam aja bisa ngumpulin donasi hampir 70 juta rupiah. Itu waktu live streaming media share yang belum lama ini. Bayangin kalau streaming setiap hari berapa banyak yang dia dapetin donasinya. Bisa miliaran rupiah kali ya dari donasi doang. Tapi Windah Basudara ini emang punya idealisme sendiri gitu. Jadi dia nggak minta donasi kecuali untuk disumbangkan.
Tapi dari sini kita tahu ya kalau potensinya tuh gila banget. Jauh lah lebih bagus daripada video biasa secara profit. Walaupun RPM AdSense-nya memang lebih kecil sih. Nah itu juga jadi alasan mungkin ya kenapa banyak YouTuber gaming yang akhirnya malah jadi live streamer, bukan bikin video-video kayak dulu lagi yang 10-20 menit durasinya. Dan sekarang gue lihat terutama di kategori gaming, jadi banyak ya kreator yang ngepost video biasa view-nya menurun. Terus mereka beralih kan ke live streaming atau YouTube Shorts. Gue nggak tahu sih alasannya, mungkin penonton tuh udah males nontonin game yang durasinya cuma 10-20 menit. Mereka tuh lebih suka live streamer ya yang mainin game sampai 8 jam. Jadi lebih cepat gitu tamatnya. Buat yang sibuk kan lebih suka nonton video 1 menitan di YouTube Short. Nggak habis waktu. Jadi posisi video biasa tuh kayak di tengah-tengah. Serasa kurang diminati sih, makanya menurun view-nya. Banyak yang menurun ya. Tapi YouTuber gaming kayak Meowok sama EJ Story masih oke banget view videonya. Biasanya walaupun game mereka tuh random, tapi view-nya masih bagus gitu. Kalau secara umum gue ngelihat ada penurunan view dari upload video biasa. Sekali lagi mungkin gue bisa salah karena ini cuma hasil pantauan gue aja ya. Mungkin kalian punya pendapat lain gitu. Oke, itu ngomongin YouTube sekarang dan TikTok juga. Gimana kalau soal gue? Gue kemana aja? Ada yang nanya kan di kolom komentar. Gue sekarang emang lebih fokus di channel gaming, terutama channel review ya di YouTube Shorts dan TikTok. Jadi TikTok dan YouTube Shorts itu memang gila banget sih, terutama pas tahun lalu. Jadi kreator tuh dikasih enak banget lah. Gue bikin video baru pertama kali aja langsung dikasih jutaan view. Gimana nggak tergiur kan buat bikin video lagi. Kalau di TikTok gue lihat bikin video asal-asalan aja bisa dapat jutaan view gitu. Kalau tahun ini sih TikTok kayaknya udah mulai nggak segampang tahun lalu dapat view-nya. Banyak kreator yang mengeluh view-nya turun atau susah FYP. Tapi bisa aja sih itu karena TikTok emang lebih ngasih FYP buat akun baru gitu. Buat bikin mereka tergiur untuk stay atau bertahan di TikTok. Apalagi sekarang kan TikTok tuh nerima iklan ya buat nge-boost view gitu. Dan menurut gue ini menyebalkan sih karena gue pernah nonton TikTok isi kontennya orang Amerika Latin gitulah sama anak balita. Gue gak tertarik sama sekali konten kayak gitu. Gak gue banget gitu. Gue swipe langsung sepersekian detik lah. Berhari-hari lo gue masih dikasih FYP kayak gitu anak balita itu. Aneh banget, padahal seharusnya algoritma TikTok kan membaca kalau gue tuh gak tertarik sama konten kayak gitu karena langsung swipe tanpa nonton. Setelah itu gue dikasih FYP terus-terusan soal anak balita itu. Karena kesel gue klik not interested. Dan berkali-kali loh gue klik itu, mungkin sampai 5 kali ya gue klik not interested. Soalnya FYP gue beberapa kali masih itu anak balita, gak bisa hilang. Gue gak ngerti lagi padahal gak pernah ada yang pegang akun TikTok gue selain gue sendiri. Jadi gue tahu yang suka gue tonton itu apa, biasanya sih cewek-cewek cantik ya atau gaming. Jadi yang gue pengen sebenarnya FYP-nya itu, tapi ternyata kok malah anak balita. Dan karena muncul terus saking kesalnya gue blok aja hashtagnya. Hashtag baby, hashtag baby boy. Itu kan hashtag bukan gue banget ya. Setelah itu baru videonya hilang dari FYP gue. Dan dari sini gue mikir, jangan-jangan itu akun udah promosi beli view gitu di TikTok. Dengan uang yang kayaknya luar biasa sih banyaknya. Jadi TikTok tuh memaksa gue harus nonton. Walaupun gue gak suka video anak balita. Mungkin TikTok ngomongnya kayak gini, udah lu tonton aja, ini orang udah bayar banyak nih buat gue, udah lu tonton. Gimana sih? Maksa gitu. Jadi dari sini gue tahu kalau promosi TikTok itu nggak sesuai ya sama target viewernya. Dan itu menghancurkan algoritma dia sendiri sih dengan nge-boost view. Jadi kalau banyak akun yang promosi abis-abisan buat nge-boost view, bisa jadi isi FYP TikTok lu isinya mungkin hal-hal yang lu nggak suka semua gitu. Dan menurut gue ini bisa jadi kelemahan TikTok. Itu sih yang gue rasain ya. Jadi TikTok memaksa penonton menonton kategori atau hashtag yang gak disukai karena kreator tersebut tuh membayar atau iklan boost view. Dan kalau berlebihan juga bisa ditinggalin penonton sih menurut gue kalau gini terus. Untungnya setelah kejadian itu gue gak ngalamin lagi sih sejauh ini ya. Walaupun masih banyak juga FYP yang gue gak suka dimunculin gitu. Tapi gak separah yang anak balita itu. Dan kayaknya TikTok juga ngasih enak dulu buat yang awal-awal bikin akun gitulah. Jadi akun-akun baru bakal dikasih FYP dulu. Dan view-nya bakal banyak. Setelah dikasih enak, biasanya bakal ada penurunan view.
Di saat itulah kreator bakal memilih beli fitur boost view kan dari TikTok buat tetap bikin stabil gitu tetap view-nya atau engagementnya. Itu kayak strategi mereka menurut gua. Jadi mereka juga bisa profit lebih banyak. Dan kalau soal ini gue ngerasa YouTube masih lebih adil sih. YouTube sebenarnya sama aja kayak TikTok. Jadi waktu awal-awal rilis YouTube Short, kreator itu dikasih enak banget. Jadi lagi di-push banget ya algoritmanya. View-nya gampang jutaan. Itu buat ngerayu kreator buat bikin konten YouTube Shorts ya daripada video biasa. Gue salah satunya yang kena rayuan maut dari YouTube. Karena memang lebih gampang dapat view di YouTube Short daripada video biasa saat itu. Jadi ya karena itulah view video biasa jadi pada turun ya. Karena penontonnya mungkin terbagi juga ke YouTube Short dan live streaming. Terutama untuk kategori gaming karena gue kan YouTuber gaming. Nah kebiasaan menonton tuh jadi mulai berubah. Walaupun begitu sekarang emang gue lebih fokus di TikTok sama YouTube. TikTok emang dulu tuh dipandang sebelah mata kayak aplikasi alay lah. Zaman-zaman si Bowo itu. Tapi udah dari tahun-tahun lalu, TikTok udah menjadi salah satu sosial media teraktif dan paling banyak penontonnya. Walaupun kelemahannya untuk region Indonesia ya, view-nya nggak dibayar gitu, mirip dengan Instagram. Cuma YouTube yang membayar view, bahkan YouTube Short aja dibayar walaupun kecil. Intinya ya tiap media tuh ada plus minusnya lah. Oke, dan alasan gua kenapa channel ini kurang aktif ya. Karena gua sekarang tuh lagi sibuk bikin video TikTok dan YouTube Shorts. Ini channel TikTok gua. Dan di channel gaming gua juga gua bikin YouTube Shorts. Yang paling susah buat gua naikin follower itu di Instagram. Kayaknya gua harus bikin channel baru di Instagram buat memperbaiki algoritmanya. Tapi gua males. Lebih suka di TikTok sama YouTube. Dan di Facebook juga gua males sebenarnya. Entahlah, gue lebih suka di TikTok sama YouTube sih sekarang ya. Dan sekarang gue juga lagi siapin channel baru di TikTok tentang yang pasti nggak ada hubungannya sama gaming dan nggak ada hubungannya juga sama YouTuber kepo. Nantilah gue kasih tahu ya kalau udah ada channelnya. Intinya gue pengen coba sesuatu yang baru lah. Pengen tetap ngikutin passion juga, tetap di kategori gaming. Dan buat kalian yang udah lama ngikutin gue pasti tahu kalau YouTuber kepo itu bukan passion gue. Passion gue itu di gaming sama review alat-alat elektronik. Tapi gue juga sekarang mau coba lebih aktif lagi di channel YouTuber kepo. Walaupun sebenarnya gue agak nggak pede ya, karena gue udah lama nggak upload. Algoritma YouTube pasti mendeteksi channel ini tuh nggak aktif. Bakal susah lah dipromosiin ke beranda karena memang mau YouTube, Instagram, TikTok, algoritmanya itu kayak mengharuskan kita untuk aktif. Kalau bisa upload setiap hari. Karena itu gue meminta bantuan kalian untuk share video ini biar makin banyak yang nonton. Jadi gue juga makin semangat buat bikin video selanjutnya. Selain itu alasan gue gak ngebahas hal-hal yang viral, yang agak sensitif. Karena memang sensor YouTube tuh makin ketat sekarang. Misalnya kasus kekerasan, kasus dua sejoli yang putus kemarin tuh karena ada ancaman gue ngomong gini juga ragu, takut kedeteksi ya, terus kena dolar kuning. Kemudian ada drama yang berhubungan dengan aham-aham kayak kasus kemarin tuh yang mempertanyakan PW-PW itu. Itu juga potensi kena dolar kuning walaupun gue ya masih 70-30 lah. 70% kena dolar kuning, 30%-nya sepertinya nggak kena gitu. Tapi gue males ya, udah bahas capek-capek, bikin, malah nggak dapat AdSense sama sekali, males juga kan. Waktu itu gue bahas prank sampah Ferdian Paleka aja, itu kena dolar kuning loh. Apalagi konten yang lebih sensitif dari itu ya. Jaminan sih kena yellow dollar sign. Di sana gue memilih waktu gue mending dihabisin buat bikin video TikTok atau YouTube Shorts yang jelas-jelas aman. Oke, segitu dulu ngobrol-ngobrolnya lumayan panjang juga. Gue bakal bawa kalian bernostalgia lagi di channel ini. Terus ngebahas hal-hal yang lagi tren juga. Soalnya jujur aja sih kalau cuma mengandalkan viral news tentang per-YouTubean gitu. Sekarang tuh ya ngelihat kondisi YouTube dan YouTuber sekarang emang gak se-booming dulu juga. Bakalan lebih susah. Jadi sepertinya gue bakal memperluas konten di channel ini ya. Biar gue lebih sering upload juga tapi tetap masih ada hubungannya sama YouTube dan sosial media. Yang mudah-mudahan kalau mood gue lagi bagus buat bikin video di sini, gue bakal lebih rajin lah. Gue gak janji tapi gue usahain. Kita coba aja deh. Segitu dulu dari gue. Komen, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo dan channel gaming gue Kepo Gaming. Follow juga TikTok gue. Always positive thinking. Ciao.